Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dedeh Wardah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sempur Kidul, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Luciana Sri Yuningsih, yang selalu disapa dengan sebutan Ibu Nining. Assalamualaikum Bu Nining, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Dede, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Baik Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi diri. Begitu ya Bu? Iya Ibu. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Nining yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, saya menuliskan tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui media gambar. Peserta didik dapat menentukan hubungan makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan. Lalu yang kedua, melalui bermain peran, peserta didik dapat menyusun komponen dan peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi atau kerja kelompok, peserta didik dapat membuat papan rantai makanan yang sederhana dengan benar. Begitu Bu. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu mencapai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya yang ingin Ibu capai atau Ibu kembangkan saat observasi? Baik, untuk area pengembangannya nanti saya akan menggunakan 2 penilaian, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan itu peserta didik dapat menentukan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan. Lalu yang kedua itu di penilaian keterampilan, yaitu peserta didik dapat membuat papan rantai makanan dengan benar. Seperti itu. Baik, jadi ada pengembangan yang ingin dicapai Bu Nining adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada peserta didik ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan pada siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan konvensional. Kemudian saya membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keahlian siswanya. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model berbasis project, basis, dan PJBL ya Bu ya. Ya Ibu, untuk metodenya saya mungkin menggunakan kerja kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan atau SMS. Baik Bu Nining, jadi rencana yang akan Ibu terapkan itu di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran project based learning atau PJBL ya, juga dengan metode kerja kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu Nining ya. Ya Ibu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan video pembelajaran, mata pelajaran PAS,
mengenai rantai makanan yang akan ditayangkan melalui proyektor. Kemudian saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja yang sesuai dengan nanti ekosistem yang akan dipilih. Lalu peserta didik juga akan mempresentasikan hasil kerjanya atau produknya di depan kelas secara bergantian. Seperti itu. Baik Bu Nining, berarti Bu Nining akan menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran IPAS mengenai rantai makanan yang ditayangkan melalui proyektor ya Bu. Ini kira-kira kapan nih Bu Nining akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal di hari Senin, kira-kira jam 3 sampai jam 4 di kelas 5 Ibu. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, Ya. yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu. Nanti Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang Ibu Nining dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapat gambaran ya Bu melalui media yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan saya persiapkan dari sekarang. Mungkin seperti itu ya gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini Bu. Baik Bu Nining, terima kasih Bu Luciana atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Baik Ibu. Baik, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Senin depan ya Bu. Baik Ibu. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jamur. Kan ya, pemulai. Jadi dekomposer itu adalah pemulai. Nah, dalam rantai makanan ini mereka mempunyai peran masing-masing, ya kan ya? Nah, kalau untuk tadi ini mempunyai peran apa? Nah, itu tadi di mana
adik-adik, tugasnya harus dikerjakan di sekolah sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai kalian mengerjakan, nanti kita akan mempresentasikan di depan kelas bergantian. Jadi tugasnya harus dikerjakan di sekolah. Dan yang kedua, kalian harus bekerja sama. Tidak ada yang diam saja, ya. Jadi kamu misalnya ada yang menggunting, ada yang menempel, atau ada yang mewarnai, itu semuanya harus bekerja sama. Lalu nanti yang ketiga, kamu harus menggambar matahari di setiap lantai makanan yang tadi ibu sudah tunjuk. Jadi kamu gambar lantai makan. Nah, lalu yang terakhir kamu harus mempresentasikan tugas kamu di depan kelas, masuk kelas bergantian kelompoknya. Mengerti? Paham? Bagian produsennya mana? Ya. Gunting aja dulu, tempelkannya nanti. Sekarang ada yang tugas menggunting, tugas menempel, tugas mewarnai gunting. Ini nanti kamu gunting, kamu tempel. Pokoknya bagian mana kalau kamu gunting, ininya digunting di perannya ya. Ini untuk sungai. Satu menggunting, satu menempel, satu mewarnai, tidak ada yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifal. Kami akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem hutan. Rumput dimakan oleh kelinci. Rumput berperan sebagai produsen. Kelinci dimakan oleh serigala. Kelinci berperan sebagai konsumen asup. Serigala dimakan oleh harimau. Serigala berperan sebagai konsumen ikan. Harimau mati diurai oleh komputer. Jadi ini rantai makanan ekosistem dari padi, rumput dimakan kelinci, dimakan serigala, dimakan harimau, lalu diurai menjadi dekomposer. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan?
buayanya akan mati. Kalau buayanya mati dimainkan oleh Desong di urutan rantai makanan. Sesuai tidak urutannya? Ada yang mau minta tanggapan? Bagaimana ya Rizky? Sangat bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita telah mengetahui bagaimana rantai makanan itu, ya kan ya? Jadi sekarang kita akan buat kesimpulan bersama dulu. Apa sih itu rantai makanan yang kita belajar? Kalian sudah buat pokoknya pembelajarannya. Jadi apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu ekosistem dengan urutan yang tertentu. Komponen juga tadi ada ya, komponennya ada apa tuh tadi? Produsen, apa lagi? Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan yang terakhir atau pemulai. Nah, untuk pembelajaran ini, bagaimana kalian belajar hari ini? Kalian bagaimana? Nah, untuk kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdiri. Kita tepuk lagi ya. Tepuk tepuk tangan buat kita. Untuk kita keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Dedo Wardah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sampai Kidul, Kecamatan Bebatuan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan pasca observasi ini, saya bersama dengan rekan sejauh saya yaitu Ibu Luciana Sriningsih sebagai observasi hari Senin kemarin ini ya. Dan saya dengan Ibu Cahaya Kartika selaku pengajar praktik saya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ya, bagaimana Ibu bisa dilanjut? Silakan dimulai. Baik, pada hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nining terkait dengan berjalannya observasi yang telah dilaksanakan pada Senin kemarin ya Bu Nining ya. Nah, tujuannya itu Bu Nining untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Nining lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Nining terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah Ibu Nining lakukan? Baik, mungkin saya pertama kali merasa gugup ya, tegang gitu. Tapi ya karena seiring jalannya kita sudah terbiasa mungkin ya. Dan alhamdulillah juga kemarin itu berjalan dengan baik ya Bu ya, tanpa ada kesulitan seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan pada saat observasi di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, kalau untuk tahapannya pasti saya membuat perangkat itu ya, perangkat pembelajaran seperti modul ajar, kemudian pembelajarannya, KPG-nya seperti itu ya. Lalu untuk area pengembangannya saya itu kemarin itu pengetahuan dan penampilan. Oh iya, baik. Terus untuk area pengetahuannya itu saya memfokuskan itu peserta didik itu dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup
berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan. Kemarin itu sudah dijelaskan kan, kemarin ada videonya, terus media-medianya melalui yang kita buat infografis itu ya. Kalau untuk keterampilannya itu saya dalam bentuk kelompok itu anak peserta didik atau murid itu dapat membuat papan rantai makanan. Kemarin itu yang sudah dipajang di kelas, papan rantai makanan secara sederhana. Baik, jadi area pengembangan ada dua ya Bu Nining ya. Area pengembangannya diantaranya area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, menurut Bu Nining, melalui pengembangan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau untuk yang ini alhamdulillah ya berjalan dengan baik, tapi mungkin masih banyak kekurangan ya Bu ya. Saya mungkin masih banyak kekurangannya seperti itu. Baik, jadi tadi sudah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan sesuai ya Bu ya. Tapi masih ada kekurangannya. Nah, menurut Bu Nining, kekurangan atau mungkin ada kendala apa yang Ibu Nining hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin kekurangannya atau hambatan yang sering terjadi ya, mungkin hanya saya saja, mungkin guru-guru yang lain itu misalnya masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam berkelompok ya Bu ya. Jadi saya sudah menginikan, tiba-tiba anaknya itu disuruh ini baru gitu, jadi memang anak siswa itu kurang aktif gitu. Jadi kurang aktif ya Bu ya. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak mau mengikuti mungkin, tidak mau terlibat atau kurang aktif, ya seperti itu mungkin ya. Hanya mengandalkan teman mungkin. Begitu mungkin ya Bu Nining. Kira-kira Bu Nining, mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin menurut saya pada pembagian kelompoknya ya yang membuat siswa itu kurang aktif dalam kelompok. Ya, jadi mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi. Baik, jadi mungkin karena pembagian kelompok yang tidak mereka sukai, sehingga siswa tersebut menjadi tidak bersemangat. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Nining lakukan untuk perbaikan ke depannya? Mungkin saya akan membagi kelompok ya sesuai dengan minat mungkin kali ya. Misalnya saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar ya. Ada kan yang gaya belajarnya itu secara visual, auditorial dan kinestetik. Nah itu saya belum menerapkan. Jadi mungkin anak juga merasa nyaman dengan apa yang diajarkan dan mungkin bisa membuat belajar lebih menyenangkan seperti itu. Baik, mungkin itu rencana kedepannya ya. Pada saat pembelajaran akan menyesuaikan sesuai kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar yang bervariasi sesuai minat belajar mereka ya. Nah, ada yang gaya belajar visual, auditori, kinestetik, mungkin seperti itu ya Bu Nining. Mudah-mudahan apa yang Ibu Nining rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding proses pembelajaran sebelumnya yang kemarin ya Bu ya. Seperti itu. Baik Bu Nining, saya tunggu ya cerita-cerita Bu Nining nanti. Apakah bisa direalisasikan atau tidak? Kira-kira kapan ya Bu? Ibu akan melakukan perubahan dan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira mungkin untuk waktu yang tepat saya belum dapat dipastikan, tapi insya Allah saya pasti akan merealisasikannya secepatnya. Akan dilakukan secepatnya karena pembelajaran sudah lewat mungkin ya Bu ya. Kalau lewat tahun ajaran baru ya mungkin akan tahun ajaran baru karena ini sudah masuk ke minggu terakhir ya Bu ya. Baik Bu Nining, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Nining rencanakan berjalan dengan lancar.
Baik, saya persilakan kepada Ibu Rahayu sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapannya terkait jalannya kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan pas observasi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dede, terima kasih Bu Lucy. Betul ya? Mohon maaf jadi kesalahan. Dari hasil percakapan yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Dede dan Bu Lucy, terlihat sekali bagaimana ada progres ya Bu ya, ada progres yang bisa dihasilkan, bagaimana kita bisa mulai menyadari dan mengantisipasi bagaimana ternyata pembelajaran yang berpihak kepada murid dan ternyata itu datangnya dari pemahaman diri sendiri gitu ya, ada kekurangan, bagaimana kita mengantisipasi kendala dan kekurangan tersebut dan luar biasa begitu bagaimana cara Bu Dede sebagai coach ya sudah mengcoachi Bu Lucy begitu sehingga ada ada tujuan begitu ya, ada tujuannya, oh nanti kalau ini begini dan pasti kasus itu kalau ini sudah berarti nanti akan ada kasus lain gitu ya, pastinya tidak akan ini namanya juga dalam kegiatan belajar mengajar tetapi setidaknya ketika ada suatu permasalahan atau ada kendala ada tempat untuk curhat ya ada tempat untuk curhat dan bagaimana curhat itu bukan berarti mengajari gitu ya, lebih kepada seperti rekan sejawat, gimana sih Bu kalau kita ada masalah di rumah ya ada masalah di rumah curhat kan lebih plong gitu ya, ternyata solusi itu tidak harus datang dari orang lain tapi bisa juga menggali pengalaman diri sendiri. Terima kasih banyak Bu Lucy atas kesediaannya dan nanti apabila diperlukan mungkin Bu Dede akan ini ya ada dokumentasi atau dokumen administrasi perluan administrasi lainnya dan doakan Bu Dede lancar lulus karena ini sudah injury time lulus sudah biasa nggak bosan ya lihat saya sini lagi pendampingan begitu dan ini satu lagi mudah-mudahan nanti Bu Lucy juga iya jadi Bu Dede bisa ngasih tips-tipsnya begitu ya, insya Allah banyak kebaikan yang didapat. Itu saja mungkin Bu Dede, terima kasih atas kesempatannya, silakan untuk penutup. Baik Bu, terima kasih sudah memberikan umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai dilaksanakan dari mulai kegiatan pra observasi, observasi kelas, dan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya Dede Wardah, calon guru penggerak Angkatan 11, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Rahayu selaku pengajar praktik dan Ibu Luciana Siliwningsih yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Maka saya akhiri kegiatan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.